Dulur. Nah, ini yang lagi rame banget dibahas. Kapal induk hibah dari Italia ini sebenarnya gimana sih skemanya? Banyak yang masih salah paham, dikira Indonesia beli mahal, padahal faktanya beda. Yang kita bicarakan ini adalah kapal induk ex-Angkatan Laut Italia, yaitu Giuseppe Garibaldi. Kapal ini sebelumnya dioperasikan oleh Marina Militare dan resmi dipensiunkan pada Oktober 2024. Setelah lebih dari 4 dekade bertugas, tentu kondisinya sudah tidak seperti kapal baru. Maka skemanya bukan beli kapal baru, tapi hibah platform lama yang kemudian direvitalisasi. Artinya apa? Indonesia tidak membayar harga pembelian kapal induk baru yang bisa tembus miliaran dolar. Diberikan, tetapi kita tetap harus keluar biaya untuk retrofit, modernisasi, perbaikan sistem mesin, elektronik, radar, komunikasi, dan kemungkinan integrasi sistem tempur yang sesuai standar TNI AL. Nah, disinilah poin strategisnya. Dana yang awalnya dialokasikan untuk pembelian kapal induk baru bisa dialihkan ke alutsista lain yang lebih mendesak. Misalnya untuk penguatan rudal pertahanan udara, kapal selam tambahan, drone maritim, sistem anti kapal selam, atau bahkan penguatan armada tempur udara. Jadi secara strategi anggaran, ini bukan pemborosan, justru efisiensi platform. Kapal ini sendiri dibangun oleh galangan raksasa Italia, yaitu Fincantieri. Secara desain, Garibaldi memang lebih kecil dibanding kapal induk super carrier seperti milik Amerika. Tapi untuk ukuran Asia Tenggara, ini sudah lompatan besar. Kapal ini dirancang sebagai light aircraft carrier sekaligus helicopter carrier. Kalau masuk ke skema Indonesia, besar kemungkinan perannya akan lebih difokuskan sebagai kapal komando laut, proyeksi kekuatan regional, operasi helikopter anti kapal selam, dan drone maritim. Bukan untuk adu gengsi global, tapi untuk penguatan pertahanan laut Nusantara. Yang menarik, dana retrofit dan modernisasi ini kabarnya akan melibatkan galangan dalam negeri. Artinya transfer pengalaman dan peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional. Ini bukan cuma soal kapal, tapi soal lonjakan kemampuan teknis. Sekarang kita bahas sisi anggaran. Nilai yang beredar sekitar 450 juta dolar Amerika untuk keseluruhan paket dukungan dan kesiapan operasional. Kalau dibandingkan beli kapal induk baru yang bisa di atas 2 hingga 5 miliar dolar, jelas ini jauh lebih ringan. Selisih dana itu bisa dialihkan untuk: pertama, penguatan rudal jarak jauh untuk kapal perang lain. Kedua, peningkatan kemampuan pertahanan udara berlapis. Ketiga, pembelian drone laut dan udara untuk ISR. Keempat, modernisasi kapal kombatan seperti frigat dan korvet. Jadi secara strategi besar, Indonesia tidak hanya fokus pada satu simbol kekuatan, tapi menyebar daya tempur ke berbagai lini. Sekarang pertanyaannya, kenapa Italia mau hibahkan? Karena bagi Italia, biaya perawatan kapal tua sangat tinggi. Sementara mereka sudah punya platform yang lebih modern. Jadi daripada jadi beban anggaran, lebih baik dialihkan ke negara mitra strategis. Ini win-win solution. Dan bagi Indonesia, ini jadi batu loncatan. Tidak langsung loncat ke super carrier, tapi belajar dulu mengoperasikan, merawat, mengintegrasikan, dan mengelola kapal induk. Banyak yang bilang kapal tua. Betul, tapi dalam dunia militer, yang penting bukan usia, tapi modernisasi sistem. Lihat saja banyak kapal perang dunia yang tetap aktif setelah upgrade radar, CMS, dan sistem senjata baru. Yang lebih penting lagi, dengan adanya kapal induk ini, Indonesia naik level dalam doktrin maritim. Kita bukan lagi sekadar Coastal Defense Navy, tapi mulai masuk ke arah Sea Control Navy. Ini perubahan mindset besar. Apalagi kalau dikombinasikan dengan penguatan kapal kombatan baru, sistem rudal, drone, dan dukungan udara. Kapal induk bukan berdiri sendiri, ia jadi pusat komando bergerak. Jadi kesimpulannya, ini bukan Indonesia beli kapal mahal lalu bangkrut. Ini hibah platform lama. Kita fokus di modernisasi. Dana pembelian bisa dialihkan untuk alutsista lain yang lebih krusial. Secara strategi anggaran, ini langkah yang realistis dan cerdas. Sekarang tinggal bagaimana eksekusinya. Retrofit harus tepat, integrasi sistem harus matang, dan doktrin operasional harus disiapkan sejak awal. Kalau tidak, kapal induk cuma jadi simbol. Tapi kalau dikelola serius, ini bisa jadi game changer di kawasan. Menurut kalian, lebih baik fokus modernisasi kapal induk ini dulu atau maksimalkan dana untuk rudal dan kapal selam? Lautnya membentang luar biasa luas. Konsep kapal induk helikopter yang dipadukan dengan drone TB3 sangat masuk akal. Bukan gaya-gayaan, tapi kebutuhan nyata untuk mengontrol ruang laut, mencegah pelanggaran, dan menjaga kedaulatan.
Secara geopolitik, kombinasi Garibaldi dan TB3 juga mengirim sinyal kuat ke kawasan bahwa Indonesia serius meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatannya. Negara tetangga akan melihat bahwa TNI AL bukan hanya armada penjaga pantai, tapi armada yang bisa beroperasi jauh dari daratan. Dari sisi sumber daya manusia, ini juga lompatan besar. Awak kapal akan belajar mengelola operasi udara campuran antara helikopter berawak dan drone tanpa awak. Pilot, operator sensor, dan kru dek penerbangan akan masuk ke level profesional yang jauh lebih tinggi. Banyak yang bilang Garibaldi cuma kapal induk helikopter. Tapi kalau dipadukan dengan TB3, statusnya naik kelas. Dia berubah dari sekadar platform penerbangan menjadi pusat operasi udara maritim yang canggih. Saat Garibaldi nanti berlayar dari Taranto menuju Asia Tenggara dan akhirnya memasuki perairan Indonesia, kita tidak hanya melihat sebuah kapal datang, tetapi melihat konsep kekuatan baru lahir di Laut Nusantara. Dan ketika kapal ini resmi diserahkan kepada TNI AL, ditambah kemungkinan integrasi TB3, Indonesia benar-benar melangkah ke era baru peperangan maritim modern. Jadi Lur, nikmati momennya, karena ini bukan kebetulan. Ini hasil perencanaan panjang pertahanan Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.